Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Kamar Explore. Pada episode kali ini, kita akan sedikit membayangkan tentang masa depan. Seperti yang kita ketahui, masa depan sangatlah sulit untuk kita prediksi. Hal inilah yang kemudian membuat para ilmuwan di dunia selalu berusaha membaca tren dan perkembangan dunia saat ini. Mereka pun menciptakan prediksi mengenai seperti apa kehidupan di masa yang akan datang. Nah, di video ini kalian akan mendengar beberapa visi dan prediksi tentang masa depan yang mungkin berlebihan, namun bisa saja terjadi. Jadi, mari kita lihat prediksi paling jujur tentang masa depan yang mungkin tidak ingin kamu bayangkan. Yang pertama, kepunahan massal ke-6. Kepunahan massal adalah peristiwa mengerikan yang mengakhiri persentase terbesar kehidupan di bumi. Seperti yang dikatakan Cosmos Magazine, sejauh ini sudah terjadi 5 kepunahan massal, ditambah lagi dengan berbagai kombinasi perubahan iklim dan bencana alam, peristiwa itu berhasil menghapus 75 lebih spesies dari permukaan planet ini. Mengingat fakta bahwa sudah terjadi 5 insinuates, para ilmuwan meyakini bahwa akan ada yang ke-6. Richard Leakey dari IUCN setuju bahwa dunia saat ini sedang menuju kepunahan massal terbesar sejak dinosaurus punah. Hisix-Werot menunjukkan bahwa sekitar 1 juta spesies di dunia mungkin akan menghadapi kepunahan berkat ulah manusia itu sendiri. Sebab, manusia telah memengaruhi sekitar 75% daratan dan 2/3 dari lingkungan laut dengan berbagai tindakan destruktifnya. Namun dalam perspektifnya, skema kepunahan massal adalah bagian dari tatanan alam. Prediksi yang kedua adalah, makanan di masa depan. Cara kita makan akan berubah seiring perkembangan zaman. Seperti yang dicatat oleh Program Lingkungan Perserikatan Bangsa-Bangsa, pertumbuhan populasi, perubahan iklim, dan preferensi makanan yang berkembang. Itu sebabnya, perlu dipikirkan kembali terkait sistem pangan manusia agar tidak dilanda krisis pangan. Menurut National Geographic dan CNN, makanan kita di masa depan mungkin mengandung buih dan serangga. Sebagai contoh strain alga, fotosintesis hijau yang tersebar di kolam, danau atau waduk yang tidak dirawat mungkin akan menjadi sumber utama nutrisi manusia di masa depan. Alga itu akan dikreasikan dalam bentuk smoothie, keripik, batang protein dan sejenisnya. Meskipun relatif mudah tumbuh karena tidak memerlukan air segar, alga memiliki rasa lumut yang sepertinya kurang nikmat. Untungnya, para ilmuwan juga mengembangkan minyak ganggang dan mentega yang memiliki rasa lebih netral. Sementara itu, serangga akan ditumbuk menjadi bubuk protein seperti tepung dan dapat dicampur dengan apa saja. Namun, jika makanan masa depan ini tampak kurang sedap, sains juga mengembangkan alternatif daging nabati dan bahkan ayam yang ditumbuhkan di laboratorium. Prediksi berikutnya adalah antibiotik yang akan kehilangan fungsinya. Perlu kita ketahui, antibiotik sangat penting bagi pengobatan modern. Namun, menurut beberapa penelitian, ada fakta bahwa antibiotik akan segera berakhir. Para dokter di dunia terlalu banyak meresepkan antibiotik sehingga obat itu menumpuk dalam sistem manusia dan membuat beberapa bakteri memiliki kemampuan untuk membangun resistensi yang menjadi super. Industri ternak juga biasanya memberi antibiotik kepada makanan ternak untuk mencegah infeksi. Dikutip dari BBC, situasi superbug ini akan menjadi hal buruk. Jika manusia secara signifikan tidak mengurangi penggunaan antibiotik yang merajalela, ada kemungkinan suatu hari nanti antibiotik akan kehilangan fungsinya. Saat itulah infeksi biasa dan goresan kecil sekalipun akan berpotensi mematikan. Kemoterapi dan operasi besar pun tidak mungkin untuk dilakukan. Margaret Chan, Direktur Jenderal Organisasi Kesehatan Dunia bahkan mengatakan bahwa era pasca antibiotik mungkin akan menjadi akhir dari pengobatan modern. Untung saja hal ini belum terjadi ya. Prediksi yang keempat, perjalanan ruang angkasa komersial. Era ajang antariksa antar negara memberi peluang bagi siapa saja untuk melakukan perjalanan ruang angkasa secara komersial. Axios menjelaskan bahwa Jeff Bezos, salah satu pengusaha terkaya, ingin membuka jalan bagi 1 triliun manusia untuk menjelajahi tata surya. Elon Musk sendiri sedang memfokuskan dirinya dalam proyek ke Mars. Namun, proyek tersebut membanderol harga tinggi untuk perjalanan ruang angkasa. Dilansir dari New York Times, tren perjalanan ruang angkasa saat ini tampaknya menjadi sasaran bagi orang-orang yang super kaya. Virgin Galactic dari Richard Branson menawarkan wahana antariksa dengan harga $250.000 atau sekitar 3,5 miliar rupiah.
Dan sebuah perusahaan bernama Axiom Space berencana untuk membangun stasiun ruang angkasa komersial dengan kabin mewah seharga 50-55 juta US dollar atau setara dengan 700-750 miliar. Harga yang sangat fantastis bukan? Lanjut ke prediksi kelima, hancurnya satelit. Sejumlah teknologi modern sangat bergantung pada keberadaan satelit. Menurut IO9, penghancuran semua atau bahkan sebagian besar dari satelit di orbit akan membawa kita ke zaman batu, yang secara besar-besaran membatasi komunikasi dan menghancurkan GPS. Ini akan menciptakan efek domino yang juga menghilangkan internet, TV, radio, kartu kredit, dan ATM sehingga tidak berguna lagi. Selain itu, operasi militer pun akan terhambat. Lalu mengapakah penghancuran satelit bisa terjadi? Badai matahari yang besar bisa menciptakan badai geomagnetik yang kuat seperti pada 1859. Peristiwa tersebut membakar semua perangkat yang mengorbit di angkasa. Selain itu, bisa juga diakibatkan oleh sindrom Kessler, reaksi berantai dari tabrakan puing-puing ruang angkasa yang menjadi malapetaka. Namun, badai matahari besar bukanlah salah satu penyebabnya, tetapi manusia juga bisa jadi penyebabnya. Dilansir dari berita, pada 2019, India meluncurkan sistem rudal anti-satelit baru yang dapat menghancurkan satelit yang mengorbit dari bumi. Prediksi yang terakhir yakni kota-kota terkenal akan tenggelam. Kota Venesia memang sudah diprediksikan akan tenggelam. Dilansir dari Quartz, saat ini saja, kota itu sudah dilanda 60 kali banjir dalam setahun, atau meningkat 4 kali lipat dari tahun 1900. Oleh sebab itu, kota pelabuhan tersebut berusaha menanggulangi masalah ini dengan sistem gerbang badai yang disebut MOSE. Sayangnya, beberapa ahli mempertanyakan keefektifan sistem tersebut. Bahkan, mereka memperkirakan air akan menenggelamkan Venesia pada tahun 2100. Dikutip dari laman Guardian, kota Venesia bukanlah satu-satunya kota yang terkena dampak kenaikan permukaan laut akibat pemanasan global. Kota Osaka di Jepang juga bisa tenggelam dan menggusur sekitar 5,2 juta orang, serta mengancam ekonomi lokal. Alexandria, sebagai kota bersejarah di Mesir, juga jadi korban potensial dari permukaan laut yang perlahan naik, dengan perkiraan 3 juta orang berisiko tenggelam sebagian pada 2070. Rio de Janeiro, Miami, dan Shanghai pun berisiko besar akan tenggelam. Tapi apapun prediksi yang ada di masa depan, kita harus belajar menyiapkan diri dari sekarang, dan juga kita harus tetap menjaga lingkungan agar kedepannya tidak semakin berdampak buruk pada masa depan. Itulah 8 prediksi masa depan yang mungkin tidak pernah kamu bayangkan. Dan jika kamu suka dengan video ini maka jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya dan terima kasih telah menonton.